welcome to ProKlinik Talks. Isu hari ini itu lumayan bikin deg-degan. Banyak klinik yang udah mulai ketar-ketir, banyak juga klinik yang sudah mulai bingung, kok saya kena gitu kan ya. Karena fun fact aja nih buat teman-teman klinik yang nonton video ini, jadi di tanggal 9 Agustus kemarin Kemenkes sempat merilis surat teguran tertulis kedua bagi klinik yang belum melaporkan ke Satu Sehat. Jadi kewajibannya lumayan sudah naik satu tingkat nih. Yang sebelumnya di tanggal 31 Maret itu hanya untuk klinik menggunakan RME. Kalau yang sekarang itu tegurannya klinik harus sudah memakai RME dan sudah mulai melaporkan data ke Satu Sehat. Nah, data apa saja sih yang harus dikirimkan ke Satu Sehat? Yuk kita bahas. Jadi, untuk pelaporan ke Satu Sehat ini dibagi menjadi 6 use case atau 6 tahapan sebagai berikut. Nah, untuk di use case pertama itu adalah diagnosa dan juga kunjungan pasien. Kemenkes sendiri telah merilis untuk deadline-nya, di mana klinik harus melaporkan setidaknya minimal 50% use case 1 itu harus sudah selesai dilaporkan per 31 Juli kemarin. Untuk klinik yang kurang dari 50% akan mendapat sanksi administratif berupa penyesuaian status akreditasi, dan untuk klinik yang sama sekali belum melaporkan itu akan dicabut status akreditasinya oleh Kemenkes. Jadi hari ini sudah mulai banyak nih klinik yang bertanya-tanya bahwa kok saya sudah melaporkan tapi saya masuk dalam daftar, dan juga ada yang bingung nih, lah kok tiba-tiba teguran kedua, teguran satunya kapan? Peraturannya seperti apa? Cara pelaporannya seperti apa? Ternyata masih banyak nih teman-teman yang bingung akan hal ini. Oke, kalau gitu Minpro mau bahas satu isu nih untuk klinik yang sedang atau mau go digital. Yuk kita bahas pengisian diagnosa pasien dengan standar ICD-10. Oke, kita bahas dulu dasarnya. Mengapa akhirnya ada pelaporan terkait diagnosa pasien dengan standar tertentu? Jadi, ini adalah dampak dari perkembangan teknologi yang akhirnya berdampak juga pada industri kesehatan. Perkembangan teknologi ini akhirnya memberi dampak yang signifikan terhadap pelayanan kesehatan. WHO sendiri akhirnya membakukan klasifikasi penyakit dan juga diagnosa pasien, juga tindakan operasi kepada pasien dalam suatu standar baku internasional yaitu ICD-10. Di mana ini adalah revisi ke-10 dari ICD-10 yang awal diluncurkan. ICD-10 sendiri berarti di mana kode ICD-10 ini ialah kombinasi huruf dan angka yang nantinya akan memudahkan dalam klasifikasi penyakit. Kode ICD-10 ini sudah berlaku secara internasional dan juga berlaku di Indonesia, terutama untuk pelaporan ke Satu Sehat. Ada 3 hal penting yang harus dilakukan dalam melaporkan diagnosa pasien menggunakan ICD-10 ini. Yang pertama adalah konsisten, di mana siapapun petugas yang melakukan input, kodenya harus tetap sama. Yang kedua adalah valid, di mana kode tersebut harus tepat sesuai dengan kondisi dan diagnosa pasien. Dan yang ketiga, validity. Artinya, kode tersebut harus mencakup semua kondisi pasien dan juga semua tindakan yang dilakukan kepada pasien. Jadi, sudah tahu ya apa yang harus dilakukan untuk menginput kode ICD-10. Tapi, pada keberjalanannya, terkadang banyak yang keliru nih ketika menginput ICD-10 atau diagnosa ini. Karena kurang lengkapnya dokter dalam menginputkan gejala-gejala yang akhirnya berujung kesalahan penentuan diagnosa ICD-10-nya. Bayangkan saja, sebelum digitalisasi di dunia kesehatan, petugas medis biasanya melakukan diagnosa ini secara manual. Sedangkan kode diagnosa ini mencapai ratusan bahkan ribuan kode yang harus diinput secara manual oleh petugas rekam medis. Bayangkan betapa pusingnya petugas rekam medis dalam melakukan klasifikasi kode ini, ditambah data-data diagnosanya kurang lengkap. Akhirnya banyaklah terjadi kesalahan dalam menginput diagnosa ini dan akhirnya menjadi keliru diagnosa pasiennya. Terbayangkan bagaimana repotnya petugas rekam medis dalam melakukan klasifikasi kode supaya kode diagnosa yang diberikan kepada pasien ini menjadi tepat. Sedangkan sebelum adanya digitalisasi, kode-kode ini harus didapatkan secara manual, diidentifikasi secara manual berdasarkan diagnosa-diagnosa pasien. Di sisi lain,
Pasien yang dilayani perharinya pun banyak sekali. Akhirnya, hal inilah yang membuat tim rekam medis di zaman sebelum digitalisasi menjadi kerepotan. Sebelum adanya digitalisasi di dunia kesehatan, biasanya tim rekam medis itu menerima list diagnosa-diagnosa yang dirasakan oleh pasien ataupun list tindakan-tindakan yang diberikan oleh dokter. Di mana dari list tersebut akhirnya nanti tim rekam medis atau petugas akan mengklasifikasikan kode yang sesuai dengan ICD-10-nya. Di zaman sebelum digitalisasi, tentunya mereka menjadi sangat repot karena harus menentukan kode yang tepat dari berbagai diagnosa dan juga tindakan yang dilakukan kepada pasien. Karena pencariannya secara manual, hal inilah yang membuat beberapa kode yang dilakukan itu menjadi salah ataupun tidak tepat. Inilah yang menyebabkan banyaknya kekeliruan atau kesalahan dalam penginputan diagnosa, di mana penginputan kode diagnosa ini menjadi sangat panjang dan juga lama, sedangkan perharinya banyak sekali pasien yang harus dilayani. Apa sih dampaknya ketika petugas salah menentukan kode diagnosa kepada pasien? Seperti yang kita ketahui, penetapan kode diagnosa ini harus memenuhi 3 syarat, yaitu konsisten, tepat, dan juga harus mencakup seluruh diagnosa dan juga tindakan yang diberikan kepada pasien. Jika 3 hal ini tidak terpenuhi, artinya kode yang diberikan kepada pasien ini keliru ataupun salah. Dampaknya akan ada kekeliruan dalam menentukan laporan bagi pasien tersebut, di mana riwayat rekam medisnya pun akan salah. Dalam alur pelayanan medis, riwayat rekam medis yang salah akan berdampak pada pelayanan kesehatan yang dilakukan kepada pasien tersebut, di mana dokter bisa saja salah melakukan treatment atau pengobatan kepada pasien tersebut. Riwayat rekam medis yang keliru juga menyulitkan dokter untuk menentukan tindakan medis yang akan diberikan kepada pasien. Dalam pembuatan laporan atau administrasi yang ada di Vaskes, ketidaklengkapan penulisan diagnosa ini juga akan berakibat pada biaya layanan kesehatan. Untuk Vaskes-Vaskes yang bekerja sama dengan asuransi, apabila penetapan kode diagnosa ini salah, itu juga akan berdampak pada klaim asuransi. Jadi, dampaknya sangat besar kan? Selain mempengaruhi riwayat rekam medis pasien, ini pun akan membuat kerugian yang sangat besar bagi Vaskes tersebut dalam segi materi. Nah, kalau begitu, bagaimana sih pemanfaatan teknologi dapat membantu petugas dalam menginput diagnosa supaya memenuhi 3 syarat, konsisten, valid, dan juga lengkap? Digitalisasi fasilitas kesehatan melalui rekam medis elektronik kini sangat-sangat mengubah cara kita dalam mengelola informasi medis. Sesuai dengan visi Kemenkes, RME ini nantinya akan disimpan secara digital dalam satu platform Satu Sehat, yang mana data-data pasien ini bisa diakses secara mudah dan lengkap oleh berbagai fasilitas kesehatan untuk informasi kebutuhan medis, di mana kecepatan dan ketepatan penggunaan informasi medis ini nantinya akan berdampak secara signifikan dalam pelayanan kepada pasien.